Yes, po. Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Pada video kali ini, gua akan menceritakan alur cerita film yang berjudul 7 Days atau 7 hari. Seperti dengan judul filmnya, maka di film ini menceritakan bagaimana aksi psikopat dalam melakukan aksi kejinya selama 7 hari. Dan lebih parahnya lagi, sampai-sampai psikopat tersebut memotong burung korbannya. Lalu, bagaimanakah kisah lengkap selanjutnya dari film ini? Sebelum kalian lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel ini. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Di awal film ini memperlihatkan ada seorang pria yang bernama Bruno. Dia adalah seorang dokter ahli bedah dengan usianya sekitar 38 tahun. Dirinya sudah mempunyai istri yang bernama Sylvie dan mempunyai seorang anak perempuan bernama Jasmine. Sama halnya dengan keluarga-keluarga pada umumnya, keluarga dari Bruno ini menjalani hari-harinya dengan bahagia. Hingga suatu saat ketika di hari ulang tahun anaknya, si Jasmine ini ingin menyebar undangan pesta ulang tahunnya kepada teman-temannya. Sebelumnya, Jasmine sudah mengajak ayahnya untuk membantu dalam menyebarkan undangannya. Tetapi karena ayahnya merasa lelah sehabis pulang bekerja, dirinya pun ingin beristirahat saja di rumah. Jadi, mau tidak mau, si Jasmine ini pergi ke sekolahannya untuk menyebar undangannya dengan sendirian. Setelah Bruno tidur, dirinya pun terbangun. Namun dirinya tidak menyadari karena ada satu pesan di teleponnya. Tidak lama kemudian, datanglah teman dari Jasmine dengan membawa buku PR yang dimiliki Jasmine. Dan dirinya pun mengatakan kepada Bruno bahwa Jasmine hari ini tidak ada di sekolah. Serta anak kecil itu mengira bahwa si Jasmine ini sedang sakit. Bruno dan istrinya pun langsung merasa khawatir karena hal tersebut. Dan langsung saja mereka memanggil polisi untuk meminta bantuan dan mencarikan anaknya yang tiba-tiba hilang. Setelah Bruno dan istrinya menceritakan ciri-ciri anaknya, polisi pun langsung hendak pergi menuju taman yang dimana tempat tersebut tempat Jasmine merenungkan dirinya. Hal tak terduga pun terjadi. Ternyata Jasmine ditemukan dengan keadaan yang sudah tidak bernyawa akibat diperkosa oleh orang-orang yang tidak berperasaan. Di situ Bruno pun merasa kecewa dan sedih karena dirinya pada saat sebelumnya tidak mengantar anaknya ke sekolah. Hingga akhirnya Bruno pun merasa kesal. Setelah itu ada seorang detektif yang bernama Mercure yang telah menemukan pelaku dengan memiliki bukti yang pasti dengan mencocokkan DNA dari sperma yang saat itu berada di sekitar tubuh Jasmine. Pelaku tersebut ternyata bernama Anthony. Dia adalah seorang buruh. Keesokan harinya, Anthony tersebut langsung ditangkap dan diberi hukuman akibat pembunuhan dan pemerkosaan dengan ancaman selama 25 tahun di penjara. Dari sinilah awal mula Bruno ingin membalaskan dendamnya atas kematian anaknya. Suatu hari yang dimana Bruno pamit ingin bekerja di rumah sakit, namun dirinya bukan pergi ke rumah sakit, tapi dirinya pergi ke suatu tempat yang sudah tidak dihuni di tengah-tengah hutan. Di situ Bruno langsung menyusun rencana untuk menculik Anthony. Ketika Anthony ingin dibawa ke pengadilan, dirinya pun membayar orang-orang untuk melumpuhkan polisi ketika membawa Anthony ke pengadilan. Akhirnya setelah bernegosiasi, Bruno yang saat itu mengikuti mobil polisi dari belakang, yang dimana polisi tersebut sudah tertidur akibat obat biusnya. Langsung saja Bruno mengatakan kepada polisi bahwa dirinya adalah seorang dokter. Hingga polisi itu sudah keluar dari mobil. Bruno pun langsung membawa kabur mobil tersebut ke suatu tempat. Nah di sana Bruno pun tanpa basa-basi langsung saja membius Anthony dan memasukkannya ke dalam mobilnya. Akhirnya Bruno membawa Anthony ke suatu rumah yang saat itu ia singgahi. Kemudian para polisi dan detektif menyadari bahwa Anthony diculik oleh Bruno dan langsung saja melaporkan kepada istrinya Bruno. Sylvie pun tidak tahu apa-apa di mana Bruno saat ini berada, sehingga detektif itu menyuruh Sylvie untuk menyadap teleponnya agar bisa memantau keadaan Bruno. Selanjutnya, Bruno yang sudah mendapatkan Anthony langsung mengikatnya di suatu rumah agar tidak bisa melarikan diri. Di situ, Bruno berencana untuk menyiksanya secara bertahap selama 7 hari ke depan.
yang dimana ketika di hari ketujuhnya adalah hari ulang tahun anaknya. Namun setelah dirinya membunuh Anthony, dirinya akan menyerahkan diri ke polisi. Singkat cerita, di hari pertama, Bruno menyiksa Anthony dengan memukul kakinya menggunakan palu hingga kakinya pun patah. Tidak sampai di situ, ketika kakinya patah, Anthony sengaja dibuat berdiri dengan keadaan leher yang sudah terikat. Jadi apabila Anthony tidak kuat berdiri, dirinya akan mati kehabisan nafas. Selanjutnya, singkat cerita, di hari kedua, yang dimana para detektif masih berusaha mencari untuk menemukan keberadaan Bruno. Para petugas sudah menelusuri berbagai tempat seperti hotel, penginapan, dan lain-lain, namun tidak membuahkan hasil. Di sisi lain, yang dimana Bruno sedang memberikan daging mentah kepada Anthony, mau tidak mau, karena Anthony kelaparan, dirinya pun langsung memakan daging tersebut. Selanjutnya, scene memperlihatkan detektif Mercure sedang mengingat kejadian yang sama halnya seperti Bruno, yang dimana istrinya dibunuh oleh orang-orang menggunakan pistol. Sebelumnya, Mercure mempunyai perasaan ingin membalas dendam atas kematian istrinya. Namun Mercure beranggapan bahwa membalas dendam tidak dapat mengembalikan istrinya untuk hidup kembali. Oleh sebab itu, Mercure menyerahkan kasus kematian istrinya kepada pihak yang berwajib. Kemudian, Bruno pun menghubungi istrinya dan mengatakan bahwa dirinya akan membunuh Anthony selama 7 hari ke depan. Ketika dirinya sudah membunuhnya, dirinya akan menyerahkan ke polisi. Di situ, Shelby mengatakan kepada Bruno agar dirinya segera pulang ke rumah. Tetapi Bruno pun menolaknya. Di saat yang sama, detektif pun mendengarkan percakapan itu karena pada sebelumnya telepon Shelby sudah disadap oleh para polisi. Di situ, detektif Mercure mengatakan dirinya akan menolongnya sebelum Bruno melakukan hal tersebut. Namun sayangnya detektif dan petugas lainnya gagal melacak keberadaan Bruno saat itu. Oleh sebab itu, mereka akan mencari cara lain untuk menemukan Bruno. Singkat cerita, masuklah hari ketiga, yang dimana Bruno mulai menyiksa Anthony kembali dengan mencambukkan tubuhnya menggunakan rantai, hingga Anthony pun tidak bisa menahan rasa sakitnya dan lalu ia pingsan. Kemudian para detektif masih berusaha dengan menanyakan keberadaan Bruno kepada teman-teman kerjanya. Tetapi cara tersebut pun masih belum membuahkan hasil. Hingga akhirnya para detektif mencoba merundingkan dan membahas kemana Bruno saat ini berada. Yang sebelumnya mereka semua beranggapan bahwa Bruno ini melakukan aksinya tersebut di sebuah hotel. Namun detektif pun menyadari jika Bruno melakukan hal itu, pasti pihak hotel akan melaporkannya. Kemudian para detektif beranggapan bahwa Bruno pun pergi ke suatu tempat di tengah-tengah hutan. Singkat cerita, di hari keempat, yang dimana Bruno ingin menyiksa Anthony kembali, yang semakin lama semakin tragis. Dirinya pun merobek perut Anthony untuk bertujuan melukai lambungnya. Di sisi lain, para detektif masih mencoba untuk melacak keberadaan Bruno dengan menelusuri tempat penginapan di sekitarnya. Singkat cerita, di hari kelima, tiba-tiba Bruno pun menyiksa Anthony dengan cara menutup hidungnya. Namun dirinya sadar bahwa dirinya tidak dapat membunuh Anthony. Di situ pun, Anthony mengakui kesalahannya bahwa dia sudah melakukan hal tersebut kepada 3 anak di bawah umur selain Jasmine, yaitu Marion, Laurie, dan Charlotte. Mendengar hal tersebut, Bruno pun langsung menghubungi pihak polisi agar keluarga korban mengetahui bahwa anak-anak dari mereka dibunuh oleh Anthony. Kemudian ketika polisi sedang melakukan percakapan dengan Bruno, polisi pun dapat melacak keberadaan Bruno. Langsung saja, para polisi pun pergi menuju ke tempat Bruno berada. Sesampainya di lokasi, para petugas hanya menemukan sebuah laptop dan beberapa alat elektronik lainnya. Ternyata hal tersebut sudah direncanakan oleh Bruno, yang dimana dirinya sudah membayar orang-orang untuk membuat jaringan palsu. Lalu karena para petugas kepolisian itu merasa tertipu, mereka akhirnya pun bergegas kembali ke kantor. Di sisi lain, Bruno pun melanjutkan aksinya dengan memotong alat tempur Anthony agar Anthony ini tidak lagi melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak di bawah umur. Singkat cerita, tibalah di hari ke-6 yang dimana para korban dari perbuatan Anthony sudah mulai memasuki media-media berita dan mulai mendapatkan beberapa pertanyaan untuk orang tua korban. 2 orang tua para korban menyetujui aksi dari Bruno tersebut kepada Anthony, namun berbeda dengan 1 orang tua yang tidak menyetujui aksi dari Bruno tersebut. Ketika Bruno mendengar hal tersebut, Bruno pun langsung menculik orang tua itu dan mempertemukan orang tua tersebut dengan Anthony yang sudah membunuh anaknya. Ternyata orang tua itu disuruh Bruno untuk menyiksa Anthony.
Namun orang tua tersebut menolaknya. Dirinya tidak bisa melakukan hal itu dikarenakan dengan membalas dendam, dirinya tidak akan bisa mengembalikan putrinya yang sudah meninggal. Setelah mendengar pernyataannya, Bruno pun langsung memukul orang tua tersebut hingga pingsan. Kemudian, Bruno pun meninggalkan orang tua itu di salah satu tempat. Dirinya pun merasa bingung apakah dirinya akan membunuh Anthony atau tidak setelah mendengarkan pernyataan dari orang tua tersebut. Singkat cerita, akhirnya tibalah di hari ke-7, yang dimana hari tersebut hari terakhir Bruno dalam melakukan pembunuhan terhadap Anthony. Yang dimana saat Bruno berada di tengah-tengah hutan, ada salah satu petugas polisi sedang melakukan patroli dan melihat mobil yang ternyata itu milik Bruno. Oleh sebab itu, polisi tersebut langsung menghubungi para detektif dan petugas lainnya untuk menuju ke tempat TKP. Setelah sampai, para petugas pun langsung menelusuri hutan tersebut untuk menemui lokasi Bruno berada. Tetapi, Bruno yang saat itu tersadar dengan perkataan dari orang tua tersebut, dirinya pun berubah pikiran untuk tidak melakukan pembunuhan kepada Anthony dan berniat untuk melepaskannya. Kemudian, Bruno mengatakan kepada Anthony bahwa pada hari ini adalah hari ulang tahun anaknya. Tidak lama kemudian, para petugas berhasil menemukan keberadaan Bruno. Dan di situ, Bruno pun langsung menyerahkan dirinya kepada petugas kepolisian dan membiarkan Anthony untuk tetap hidup. Selanjutnya, ketika Bruno ingin dibawa oleh petugas kepolisian, ada salah satu wartawan yang bertanya kepada Bruno, apakah dengan niat membalas dendam adalah perlakuan yang baik? Bruno pun menjawab tidak. Kemudian, wartawan itu menanyakan satu pertanyaan lagi, apakah Anda menyesali perbuatan Anda? Bruno pun menjawab tidak. Lalu di akhir cerita, ternyata Bruno dan Anthony mendapatkan hukuman hingga mereka pun dipenjara. Dan akhirnya, film ini pun selesai.